Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas tentang mentok ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lihat beberapa hari yang lalu setelah upload, kita melakukan proses pemisahan ya kawan-kawan. Untuk entok yang di sini kemarin itu ada 3 ekor, kita pisah tiap kandangnya menjadi 1 ekor, dan setiap kandangnya ada wadah pakan dan ada wadah minum. Tujuan pemisahan ini sebenarnya untuk memaksimalkan si mentok-mentoknya biar pertumbuhannya lebih besar dan makanannya ya itu lebih terjamin lah, semacam itu, tidak berebutan dan dia memiliki ruang yang lebih besar kayak gitu kan kawan. Dan di sisi lain dengan hal semacam itu nantinya harapannya si mentok ini bisa tumbuh dengan baik. Dan ya kawan-kawan, saya akan berbagi tips juga ketika kondisi seperti saat ini. Jadi kondisi saat ini adalah kondisi musim penghujan, di mana kondisi musim penghujan ini banyak kasus yang berada di lingkungan kami itu mentoknya pada mati. Nah, salah satu penyebab mentok pada mati ini sepengetahuan kami ya, itu karena kedinginan kan kawan. Kedinginan akibat kehujanan, apalagi kondisi yang kebanyakan mati itu adalah kondisi mentok yang ukurannya masih kecil kan kawan, ya masih segini-gini kan. Nah, salah satu solusi atau salah satu langkah yang bisa kita lakukan agar mentoknya bisa tumbuh baik dan tidak sakit atau istilahnya orang sini menyebut kering ya, itu kita lakukan dengan cara melakukan proses pengandangan semacam ini. Jadi mentok itu kalau bisa kondisinya ketika usia kurang lebih 1-3 bulan, alangkah baiknya dikandang terlebih dahulu. Agar apa? Agar nantinya si mentok ini ya kan kawan, si mentok ini suhu dan pertumbuhannya bisa terkontrol kawan-kawan ya, suhu yang ada di lingkungan sekitar dan pertumbuhannya bisa terkontrol, serta penyakit dan lain sebagainya juga bisa lebih terkontrol ya kawan-kawan. Jadi ketika di kandang semacam ini otomatis antara kotoran atau antara lantai bagian bawah dengan lantai yang ditempati mentok itu ada jarak. Nah, tujuannya ketika ada jarak semacam ini penyakit itu tidak menumpuk di kandang entok itu kawan-kawan, alias nanti kotorannya ini yang bisa menimbulkan penyakit ini bisa kita bersihkan dan mentoknya lebih bisa sehat. Dan di sisi lain, kalau pada musim penghujan kayak gini biasanya kondisi tanahnya itu basah. Nah, ketika kondisi basah semacam ini otomatis kelembapan di ruangan atau di tempat yang ditempati entok itu lebih lembab ya kan kawan, kalau dilakukan di lantai bawah. Nah, tapi kalau kalau tempat kandangnya semacam ini kemungkinan kelembapan itu bisa dikurangi ya, tingkat kelembapannya, sehingga mentok dalam kondisi kering. Dan ketika kondisi kering ini walaupun suhunya lebih tinggi alias bulunya kering, ini bisa menjadikan mentoknya lebih stabil ya kan kawan, untuk menghadapi musim semacam ini, semacam itu sepengetahuan kami ya kawan-kawan. Dan di sisi lain mentok ini ketika di kandang semacam ini tidak berkeliaran dengan sendirinya kan kawan. Nah, kalau kita ketika musim penghujan kayak gini dia berkeliaran dengan sendirinya semacam itu, nantinya yang kami takutkan adalah mentoknya itu kebasahan, lalu kedinginan, dan pada akhirnya mati kan kawan. Meskipun dalam kondisi semacam ini pun ya kemungkinan mati juga ada, itu sudah resiko kami ketika sudah beternak entok semacam itu kan kawan. Dan ini tapi kita sebagai peternak mengupayakan agar si mentok ini tetap stabil kondisinya, tetap bisa pertumbuhannya maksimal dan mentoknya bisa bertahan hidup ya. Langkah yang terbaik cuma kayak gini kan kawan, dilakukan dengan proses panggung ya, kandangnya di panggung, jangan sampai berada di bawah, terutama untuk mentok-mentok yang ukurannya kecil kan kawan. Kalau mentok yang ukurannya besar itu saya rasa lebih
lebih stabil dan lebih kuat atau lebih tahan semacam itu ya kawan-kawan. Dan ini salah satu langkah dan salah satu upaya yang biasa kita lakukan ketika mentok itu masih kecil, entah itu usianya masih 1 bulan, entah itu musim kemarau maupun musim penghujan. Tapi kalau untuk entok yang ukurannya masih kecil, kami lebih sarankan untuk di kandang, dan kandangnya adalah kandang panggung, dan itu saya rasa lebih efektif dibandingkan kandang yang langsung di tanah kan kawan, karena dari segi pakan, kotoran ya, kebersihan kandang itu lebih terkontrol, dan gerakannya itu tidak terlalu bergerak alias energinya tidak terlalu banyak terbuang semacam itu, sehingga pertumbuhannya bisa maksimal. Dan kan bisa lihat ini alhamdulillah mentoknya bisa bagus-bagus, bisa tumbuh secara baik. Dan ini kita memasuki musim penghujan, kita lakukan semacam ini agar hasilnya bisa maksimal. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada hal yang baik, ada hal yang berguna dan bermanfaat, monggo silahkan digunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.